wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa pada video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Siddiq selaku mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah menonton dan merelakan kuota paket internetnya untuk melihat video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Kristiani. Saya mahasiswi Al-Muslihun Program Kurikulum Kita, mahasiswi semester 8. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Topik ini penting karena dalam dunia pendidikan itu dalam mempelajari paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam itu sangat krusial lah gitu saya. Kenapa kok sangat penting? Itu karena yang pertama, ketika kita mempelajari paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam, kita akan lebih meningkatkan mutu dan relevansinya. Kemudian yang kedua, memastikan efektivitas lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, kita bisa memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menciptakan pemimpin yang berkarakter. Yang terakhir yaitu dengan kita mempelajari paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam, maka kita bisa mendorong atau membuat inovasi dan pengembangannya. Kemudian dalam presentasi ini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya dalam kelompok saya, kelompok 10 itu dalam kelompok paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam tidak hanya menjelaskan tentang pengertiannya saja, tetapi ada macam-macamnya, kemudian dimensi-dimensinya, terus ada pengembangan dari paradigma manajemen pendidikan Islam tersebut. Tetapi kali ini saya akan membahas tentang pengertiannya saja. Kemudian yang macam-macam, terus dimensi-dimensi dan pengembangannya lebih lanjut untuk dipresentasikan oleh teman-teman sekelompok saya. Kemudian langsung pengertiannya saja tentang paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Pengertian tentang pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, dari pengkajian buku-buku yang ada ditemukan bahwa pencetus istilah paradigma yaitu adalah Thomas S. Kuhn di dalam Ilmu Pengetahuan dan Prakteknya. Konsep paradigma bermula dari upaya menemukan sumber perselisihan dengan riset ilmiah. Dia membedakan dengan berlandaskan kepercayaan, kemudian dibedakan dengan berbagai paradigma. Yang pertama, jika kepercayaan dilakukan suatu penelitian dengan adanya metode dan hasil kajiannya, maka bisa dikatakan konsep ilmiah, dan apabila suatu kepercayaan tidak dilakukan sebuah penelitian atau dicampakkan, maka kepercayaan itu akan menjadi sebuah mitos. Kemudian dari buku Thomas S. Kuhn dikatakan bahwa masyarakat menggunakan konsep ilmiah ini akan mengetahui seperti apa dunia ini. Konsep ini dipelajarinya dari kajian sejarah dan filsafat sains. Kemudian konsep dan pengertian ini dipakai oleh ahli ilmu behavioral science sebagai kerangka teoritis dan suatu cara memandang dan memahami alam. Paradigma ilmu ini berfungsi sebagai lensa. Melalui lensa ini para ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah sebagai masalah-masalah tersebut. Kemudian pengertian lain diambil dari segi etimologi dari Kamus Bahasa Inggris, yaitu paradigm yang berarti type of something, kemudian model, pattern, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bentuk sesuatu, model, pola,
Kemudian secara terminologi berarti a total view of problem, a total outlook, not just problem in isolation, dan secara sederhana diartikan sebagai cara pandang dan cara berpikir. Kemudian paradigma merupakan fundamental dari sebuah teori. Pengertian paradigma diambil sebagai dasar sistem pendidikan adalah cara berpikir atau sketsa pandang menyeluruh yang mendasari rancangan bangunan suatu pendidikan. Kemudian dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup, dan ketika manusia serta seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Apabila berbicara masalah paradigma, manajemen pendidikan tidak lepas dari paradigma pendidikan nasional. Diartikan sebagai alam disiplin intelektual, yaitu cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan yang diterapkan dalam memandang realitas kepada sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Paradigma pendidikan nasional adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan tersebut dengan memiliki 4 paradigma, antaranya tentang pemberdayaan manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga pendidikan untuk semua pendidikan untuk perkembangan. Kemudian ada pengembangan dan atau pembangunan kelanjutan. Sedangkan paradigma pendidikan Islam bertolak pada pandangan hidup yang Islami yang tercermin dalam sikap dan keterampilan hidup orang Islam. Penggunaan nilai-nilai dalam pendidikan adalah sebagai sudut pandang secara menyeluruh mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gejala pendidikan dalam rangka menyusun teori pendidikan untuk membangun manusia terdidik dan berkualitas. Nah, kemudian sedangkan menurut Profesor Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Diketahui definisi paradigma manajemen pendidikan Islam yang diambil dari Profesor Mujamil Komar diartikan sebagai kerangka berpikir dalam mengelola lembaga pendidikan Islam dan fungsinya sebagai penentu arah atau alur perkembangan maupun kelangsungan pendidikan Islam yang dikendalikan oleh manajer, atau dengan kata lain sebagai petunjuk, pelaksana atau jubak. Dalam praktek, kerangka berpikir yang dapat mempengaruhi berbagai tindakan pola manajerial, kemudian kepemimpinan, sumber-sumber pendidikan Islam, pengambilan keputusan atau kebijakan, pengarahan atau bimbingan, dan strategi pembelajaran manajer maupun pendidikannya. Kemudian menurut Ramayulis, manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian tentang kesimpulan pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam, yaitu dengan demikian pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam yaitu suatu upaya berkelanjutan untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem
pengelolaan pendidikan Islam agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dan kemajuan umat dan bangsa. Nah, setelah mengetahui tentang inti dari pengertian pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam, semoga teman-teman yang telah menonton bisa mengerti tentang bagaimana dalam mempelajari sebuah manajemen pendidikan Islam itu sangat penting untuk dunia pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang paradigma pengembangan manajemen pendidikan Islam. Kurang lebih jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.